Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, Ustazah doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini kita akan belajar matematika, yaitu bab 1 tentang operasi hitung pecahan. Sebelumnya silakan dibuka buku cetaknya halaman 4. Halaman 2. Nah, yang pertama kita bahas adalah penjumlahan pecahan. Di sana ada nomor 1, penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, kita ingat kembali, di kelas 4, Ananda semua sudah mempelajari berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, pecahan biasa ini adalah pecahan yang berbentuk A per B. Ustazah ulangi kembali ya. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B. Itu di bukunya di halaman 2 ada. Dengan A, itu adalah A dan B, itu adalah bilangan bulat. Dan B, nilainya tidak sama dengan 0. Pada pecahan biasa, A per B, A atau angka yang berada di atas itu disebut sebagai pembilang. Sementara B atau angka yang berada di bawah itu disebut sebagai penyebut. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah penjumlahan pecahan biasa. Nah, untuk penjumlahan pecahan biasa, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah jika penyebutnya sama. Syarat untuk penjumlahan pecahan itu penyebutnya harus sama. Nah, jika penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan angka yang berada di atasnya atau pembilangnya. Contohnya di sini sudah saya buat, ada 3 contoh. Nomor 1 adalah bilangan 4/7 ditambah 2/7. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita tambahkan angka yang di atasnya. Sehingga 4/7 ditambah 2/7 hasilnya sama dengan 6/7. Kemudian contoh yang kedua, 1/9 ditambah 4/9, maka hasilnya adalah 5/9. Kemudian contoh yang ketiga, 7/15 ditambah 4/15, hasilnya adalah 11/15. Nah, untuk penyebut yang sama, Ustazah rasa tidak ada kesulitan ya. Ustazah lanjutkan, yaitu bagaimana jika penyebutnya berbeda? Nah, jika penyebutnya berbeda, syaratnya yang harus kita ingat adalah penyebutnya itu harus disamakan dulu. Bagaimana cara menyamakannya? Cara menyamakannya adalah dengan mencari KPK. Masih ingat ya KPK? KPK itu kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya, soalnya adalah 3/4 ditambah 2/5. Nah, kan penyebutnya berbeda nih. Nah, kita harus mencari dulu KPK dari 4 maupun KPK dari 5. Nah, di sini sudah ada kelipatan dari 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Nah, di sini sudah kita temukan angka yang sama, yaitu angka 20. Maka, yang menjadi penyebutnya adalah 20. Kita tuliskan di sini. Nah, kemudian, bagaimana dengan angka yang di atasnya? Karena penyebutnya sudah sama, maka di sini penyebut 20 kita bagi dengan 4. Sudah ulangi, penyebut yang ini, penyebutnya 20, kita bagi dengan 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan angka yang di atasnya. 5 dikali 3 sama dengan 15, sehingga hasilnya adalah 15. Kemudian hal yang sama juga kita lakukan pada pecahan yang kedua. 20 kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 4. 4 kita kalikan dengan bilangan yang ada di atasnya. 4 dikali 2 hasilnya sama dengan 8. Nah, ketika penyebutnya sudah sama-sama 20, maka kita tinggal menambahkan angka yang berada di atasnya. 15 tambah 8 sama dengan 23. Maka hasilnya adalah 23/20. Nah, selanjutnya,
Untuk pecahan campuran. Untuk pecahan campuran, contohnya di sini sudah saya buat 3/2/5 ditambah 1, 1/5. Nah, angka yang berada di depan kita kelompokkan dulu. Berarti sini ada angka 3, kita pindahkan ke sini. Kemudian angka 1, kita pindahkan ke sini. Kita kelompokkan sesuai dengan jenisnya. Kemudian ditambah dengan pecahan 2/5, kita pindahkan ke sini, ditambah dengan 1/5. Kemudian tinggal kita tambahkan saja. 3 tambah 1, 3 tambah 1 itu sama dengan 4. 2/5 ditambah 1/5 sama dengan 3/5. Sehingga hasilnya adalah 4, 3/5. Saya ulangi, hasilnya 4, 3/5. Kemudian contoh yang kedua adalah pecahan campuran di mana penyebutnya berbeda. 4 1/5 ditambah 2 1/4. Sama seperti yang tadi, angka yang berada di depan kita keluarkan terlebih dahulu. Berarti di sini ada 4 ditambah 2. Kemudian pecahan biasanya baru kita kelompokkan. 1/5 ditambah 1/4. Nah, kemudian kita cari hasilnya. 4 ditambah 2 itu sama dengan 6. Nah, di sini karena penyebutnya berbeda, kita samakan terlebih dahulu. Tadi sudah kita bahas ya, bahwa KPK dari 5 dan 4 itu adalah 20. Sehingga 20 dibagi dengan 5 itu sama dengan 4. Dikalikan dengan 1, maka hasilnya tetap 4. Selanjutnya, 20 dibagi 4 itu hasilnya 5. Dikalikan dengan 1, itu hasilnya 5. Sehingga hasilnya adalah 6, 9/20. Sampai di sini sudah paham semua ya? Nah, yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal ini ditandai dengan tanda koma. Jadi kalau misalkannya ada angka yang ada tanda komanya, berarti itu disebut dengan pecahan desimal atau bilangan desimal. Nah, bagaimana syarat penjumlahannya? Syarat penjumlahannya adalah letak komanya kita sejajarkan. Di sini sudah ada contohnya, saya buat 2,43 ditambah 3,52. Nah, tinggal ditambahkan aja. 3 tambah 2 itu 5, 4 tambah 5 itu 9, 2 tambah 3, 5. Maka hasilnya adalah 5,95. Kemudian contoh yang kedua, 4,07 ditambah 2,8. Nah, ini angkanya kan berbeda nih. Yang di atas itu ada 2 angka di belakang koma, sedangkan yang di bawah adalah 1 angka di belakang koma. Itu sebenarnya tidak masalah. Yang harus kita ingat adalah tanda komanya harus kita sejajarkan. Kemudian angkanya boleh berbeda. Kemudian kita tambahkan 7 ini turun karena nggak ada temannya. 0 tambah 8 itu 8, 4 tambah 2 itu 6. Sehingga hasilnya adalah 6,87. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari Ustazah. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan ke Ustazah. Lebih dan kurang, Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.